الحمد لله الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Bandung, dan Roja di kota lain, para pendengar radio-radio lain, para pemirsa Roja TV, Persada TV, Rabbani TV, Niaga TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang Al-Asma'ul Husna. Pernah kita singgung satu hadis tentang jumlah Al-Asma'ul Husna. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama yang siapa orang yang mengihsa terhadap 99 nama itu, maka dia akan masuk surga. Sudah kita terangkan, makna hadis ini bukan hasr. Hasr itu bukan membatasi jumlah Al-Asmaul Husna 99, bukan. Banyak lebih dari itu. Tak ada seorang pun yang tahu jumlah seluruh Al-Asmaul Husna kecuali Allah. Cuma di antara sekian banyak Al-Asmaul Husna ada 99. Makna mengihsa. Berkata muallif rahimahullah, maknahu al-qiyamu bihaqqiha wal amalu bimuqtadaha jami'iha. Makna ihsa adalah melaksanakan seluruh hak dari Al-Asmaul Husna itu dan mengamalkan isi kandungannya. Dan mengihsa mau tidak mau harus mengetahui seluruh atau 99 nama tersebut dan memahami maknanya. Selain tahu lafaznya, juga faham maknanya, meyakini isi kandungannya dan diaplikasikan dalam kehidupan, itu ihsa. Makanya kemarin kita singgung, bagus menghafal 99 Al-Asmaul Husna. Walaupun rincian dari 99 itu para ulama ikhtilaf. Bagus, hafalkan silakan. Tapi fahami maknanya, yakini, aplikasikan. Contoh. Di sini mu'alif memberikan contoh. Man arafa ilma Allahil muhit alladhi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin ta'ambada bimuqtada dhalika bihirasati aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi an kulli ma yughdhibullah idh kullu syai'in khafin am dhahrin makshufun lahu subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang yang mengetahui salah satu nama Allah, Allah itu alim. Allah itu maha mengetahui. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Lahir batin.
bisikan hati manusia juga Allah tahu. Allah lebih tahu dari diri manusia itu sendiri, tentang manusia. Tak ada satu sebutir debu pun di alam jagat raya ini yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Makanya Allah alim. Maka orang yang tahu bahwa salah satu nama Allah yang juga mengandung sifat adalah alim, dia akan beribadah kepada Allah dengan isi kandungan dari lafaz al-alim ini. Dalam bentuk bagaimana? Dia akan menjaga ucapannya, perbuatannya, bahkan bisikan hatinya. Karena apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita bisikan dalam hati, Allah tahu. Selalu diawasi setiap detik. Oleh karena itu, mengamalkan kandungan makna alim berarti melahirkan sifat muraqabah dalam diri setiap hamba. Muraqabah itu selalu merasa diawasi setiap detik sampai aspek batinnya sekalipun. Ada suudzon ke orang itu nggak tahu, Allah tahu. Ada rasa benci ke orang yang dibencinya nggak tahu. Karena kita menampakkan ekspresi yang menyenangkan, dikiranya nggak ada apa-apa, padahal ada kebencian. Allah tahu. Dan sejenisnya. Ini contoh orang yang mengenal Allah dengan nama Al-Alim. Innallaha alimun hakim. Dia faham maknanya bahwa Allah tahu segalanya sampai ke hati, diaplikasikan. Dalam bentuk dia jaga perasaan, jangan sampai punya bisikan hati, perasaan, amalan hati yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua yang disembunyikan dalam hati manusia Allah tahu. Allahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi dada manusia. Itu contoh. Demikian juga kalau kita tahu salah satu sifat Allah adalah Al-Wahhab, Al-Jawad. Innahu Jawadun Karim. Arti Al-Wahhab maha pemberi. Jawad itu maha dermawan, berehan. Diungkapkan dalam bentuk sigat mubalaghah. Wahhab bukan wahib, Jawad bukan dengan isim fa'ilnya tapi dalam bentuk sifat musyabah. Artinya maha pemberi, ada terus-terusan memberinya. Tidak hanya kepada orang yang dicintai, bahkan kepada orang yang Allah benci. Seperti orang kafir, orang musyrik. Allah benci, tapi Allah kasih nggak mereka? Allah kasih mereka. Allah kasih kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, dukungan, popularitas. Ada nggak orang yang durhaka, musyrik, kafir, tapi dia kaya raya, berkuasa, banyak pendukung? Ada? Rata-rata gitu tah. Ya pendukungnya juga sama, kafirnya sama, musyriknya gitu ya. Allah kasih. Wahhab, Jawad, dermawan. Siapa yang tahu sifat Allah begitu lalu dia yakini, maka dia akan banyak meminta, berdoa. Optimis dikabul. Apalagi tahu Rahman dan Rahim. Ar-Rahman adalah sifat yang idza su'ila a'ta. Kalau diminta pasti diberi, pasti memberi. Adapun Rahim idza lam yus'al yaghdab. Kalau tidak diminta dia marah. Salah satu makna dari sifat Ar-Rahim adalah dia harus diminta. Kalau nggak diminta marah. Salah satu makna sifat Rahman lah kalau dia diminta pasti ngasih.
Orang yang tahu sifat Allah seperti itu yang terkandung dalam namanya, dia tidak akan pernah putus asa, bosan, capek, lelah untuk meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi bentuk-bentuk pengamalan dari isi kandungan Al-Asmaul Husna. Allah pun berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki al-asmaul husna. Silakan kalian berdoa dengan menyebut al-asmaul husna itu, ya Razzaq, ya Wahhab, urzuqna, ya Jawad, ya Rahman, ya Rahim, a'tina. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad terhadap nama-namanya. Wajib diimani nama-nama Allah, diyakini nama-nama Allah, difahami, diaplikasikan. Haram ilhad kepada nama Allah. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Apa makna ilhad? Ilhad secara bahasa adalah al-udul anil qasad wal mail wal inhiraf. Secara bahasa, ilhad itu menyimpang dari yang dimaksud. Contohnya adalah liang lahad. Bahasa Indonesia lahad ya. Bahasa Arabnya lahad. Lam ha dal, lahad. Ada peribahasa dalam bahasa Arab. Ini peribahasa, bukan ayat, bukan hadis. Tapi sering dianggap hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Peribahasa itu. Jangan dikatakan hadis, walaupun isinya bagus. Utlubul ilma. Carilah ilmu oleh kamu minal mahdi, sejak mulai dari gendongan apa? Melayang. Buayan, sejak mulai buayan ilal lahad, sampai masuk ke lubang lahad. Lubang lahad adalah lubang di dalam lubang kuburan. Jadi kalau kita mau menguburkan orang digali kedalaman berapa? 1,5 meter atau 2 meter. Nah, di arah kiblat ada lubang lagi kecil untuk memasukkan mayatnya ke arah kiblat. Itu disebut lubang lahat. Bahasa kita lahat. Sampai masuk ke liang lahat. Maksudnya itu. Lubang kecil di dalam, di dasar lubang kuburan. Disebut lahat karena posisinya miring. Kalau posisinya di tengah, namanya syiq. Boleh juga, tapi lebih utama liang lahat. Dan Nabi SAW dimakamkan dengan membuat lubang lahat. Kenapa disebut lahat? Karena menyamping, berada di samping. Sehingga lahat maknanya adalah menyimpang. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, makna ilhad adalah al-udul wal mail bi asma'ihi wa sifatihi an ma'aniha. Secara istilah, makna ilhad adalah menyimpang dalam masalah asma dan sifat Allah dari makna yang sebenarnya. Itu ilhad. Salah satu akibat, salah satu hal yang mengakibatkan ilhad adalah takwil. Dari takwil maknanya menyimpang jauh dari makna dia yang hakiki. Tangan Allah diartikan kekuasaan. Istiwanya Allah juga diartikan menguasai. Mata Allah diartikan ilmu Allah. Lalu sifat
aslinya tangan, mata, istiwa ditolak, diingkari. Akibat dari takwil dia berbuat ilhad. Takwil melahirkan ilhad. Ilhad itu artinya memalingkan dari makna yang sebenarnya. Dan ilhad ini ada macam-macam jenisnya. Oleh mu'alif dijelaskan setidaknya ada 3 jenis ilhad. Dalam hal memahami, meyakini Asmaul Husna. Ilhad pertama adalah ilhadul musyrikin. Al-mutadamminu tanzil al-makhluqi manzilatal khaliq katasmiyatihim asnamahum alihatan wa istiqaqahum asma'an laha min asma'illahi azza wa jalla kal uzza minal aziz kal manat minal mannan. Pertama, ilhadnya orang-orang musyrik. Mereka mendudukan makhluk pada posisi khaliq. Contohnya penamaan mereka terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Patung-patung dinamai dengan sesembahan dan diberi nama dengan nama pecahan dari nama Allah. Seperti Uzza dari Aziz, Manat dari Al-Mannan. Ya, namanya diambil dari nama Allah, dibuat pecahan baru, Latta, Uzza, Manat. Kemudian diposisikan pada posisi yang sama dengan Allah, disembah. Dimintai doa, ruku, sujud kepada si patung itu. Lahirnya perbuatan syirik disebabkan karena ilhad salah satunya. Jadi menyimpangkan makna di antara nama-nama Allah kepada makna lain lalu diberikan kepada makhluk. Itu yang pertama. Kedua, ilhadul musyabbihah al-mutadhammin tashbihal khaliq bil makhluk. Wa dzalika bi takyifi sifatihi ta'ala wa tashbihiha bi sifati khalqihi. Kedua, ilhadnya kaum musyabbihah yang mengandung makna menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau tadi memposisikan makhluk pada posisi Allah, ini mas sebaliknya. Menyamakan Allah dengan makhluk dengan cara apa? Menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kata mereka alasannya biar lebih difahami, diketahui oleh makhluk, oleh manusia. Seperti Allah mendengar, kita mendengar, sama cara mendengar, hakikat mendengarnya. Allah punya tangan, kita juga punya tangan, sama. Itu musyabbihah. Allah istiwa, makhluk juga istiwa, sama cara dan kaifiat, keadaan, hakikat dari istiwa. Itu musyabbihah. Allah turun dari aras ke langit dunia sama seperti turunnya seseorang dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu kaum musyabbihah. Dan itu tentu saja sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Bertolak belakang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Kita sering disebut kaum musyabbihah oleh orang yang awam, yang nggak paham, hanya karena kita menetapkan Allah mendengar, melihat, istiwa, punya tangan. Karena memang Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Cuma, ada cumanya. Cara mendengarnya, hakikat mendengar, melihat, istiwa, dan tangannya tidak sama dengan makhluk.
Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Jangankan Allah dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk yang sama-sama punya tangan, sama apa tidak? Tangannya nggak sama. Tangan saya ada di atas tangan kursi. Sama nggak tangan saya dengan tangan kursi? Beda. Tangan kursi mah hidung, saya mah bodas. Anggaplah bodas saking. Tangan saya mah bisa gerak-gerak, ini mah tidak. Tangan saya mah bisa memegang, ini mah tidak. Saya mah tangannya terbuat dari daging, tulang, darah, ini mah dari busa, dari besi, dan itu sudah beda. Hakikatnya sudah beda, bentuknya segala macam fungsinya. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi ada yang sama dengan tangan makhluk. Tapi wajib diyakini. Karena Allah menjelaskan demikian dalam Quran. Yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tangan Allah di atas tangan mereka. Hadis menyatakan yadullahi ma'al jamaah. Jadi Allah yang mengatakan Allah punya tangan. Wajib kita yakini. Cuma nggak ada yang sama dengan makhluk. Begitu juga istiwa, begitu juga melihat, begitu juga mendengar. Allah mendengar, kita mendengar, nggak sama mendengarnya, caranya, hakikatnya beda. Atau mendengar makhluk dengan makhluk juga beda. Kita mendengar kelelawar juga mendengar, sama mendengarnya beda. Kualitasnya, kemampuannya, caranya beda. Apalagi dengan Khaliq, ya. Jadi kita tidak menyamakan. Justru menegaskan tidak boleh menyamakan. Adapun makna asli mendengar dan melihat ya sama. Mendengar itu idrakus saut. Allah mendengar, kita mendengar. Makna mendengar mampu menangkap suara dan memahaminya. Itu maknanya. Maknanya sama. Tapi caranya, hakikatnya beda. Begitu juga istiwa, begitu juga tangan, begitu juga mata. Tajri bi ayunina, perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pandangan mata kami. Berarti Allah punya mata. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quranul Karim. Nah, beda kalau musyabbihah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita menyatakan beda. Hanya sama dari segi istilah. Mendengar, ya sama. Melihat, ya sama. Punya tangan, istiwa, ya sama. Tapi hakikat dan kaifiat atau caranya yang berbeda. Itulah ilhadnya kaum musyabbihah. Jenis ketiga. Ini jenis orang yang putus asa. Ilhadun nufat. Ilhadnya kaum nufat. Nufat itu yang menolak, mengingkari sifat-sifat Allah. Maksudnya niatnya baik. Mereka ingkari sifat-sifat Allah agar tidak serupa dengan makhluk. Karena semua sifat Allah itu dimiliki juga oleh makhluk. Allah melihat, Allah mendengar. Makhluk melihat, makhluk mendengar. Allah berbicara, makhluk juga berbicara dengan cara dan bahasanya masing-masing. Binatang berbicara, iya, dengan bahasa mereka. Maka ditolak. Kalau Allah punya sifat sama dengan makhluk, maka diingkari. Ini kaum nufat. Dan ini termasuk jenis ilhad. Kaum nufat ini ada dua golongan. Golongan pertama, qismun athbatu alfadha asma'ihi duna ma tadammanatsu min sifatil kamal. Faqalu rahman rahim bila rahmah, alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in, basirun bila basarin. Kaum pertama adalah orang-orang yang hanya menetapkan lafaz
sebagai sifat bagi Allah, tapi isi kandungannya tidak ditetapkan sebagai sifat bagi Allah. Contoh, sifat Allah Rahman dan Rahim, tapi tidak memiliki rahmat. Sifat Allah Alim, tapi tidak memiliki ilmu. Sifat Allah Sami, Maha mendengar, tapi tidak memiliki pendengaran. Allah itu Maha melihat, tapi tidak memiliki penglihatan. Gimana bisa difahaminya? Mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan, mengetahui tapi tanpa memiliki ilmu. Liar apa tidak? Liar. Dan itu berakibat merendahkan Allah. Karena kalau Allah mengetahui tapi tidak punya ilmu, dengan lawan kata tidak punya ilmu, bodohnya. Bodoh sifat makhluk bukan? Ya iyalah. Jadi mereka bingung mau menolak sifat alim bagi Allah. Dan Allah menyebut di dalam Al-Quran alim. Maka ditetapkan, tapi sifat ilmu yang memiliki ilmunya tidak. Karena makhluk memiliki ilmu, Allah enggak. Mau mengingkari Allah Maha mendengar, Allah menyebut Sami'un. Maka ditetapkan tapi tanpa pendengaran. Basirun, tanpa penglihatan. Liar apa tidak ini orang? Liar. Akibatnya merendahkan Allah Azza wa Jalla. Tanpa dia sadari, ingin menghindarkan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi dalam waktu yang bersamaan dia menyerupakan Allah dengan sifat makhluk yang lebih hina. Kalau Allah tidak punya pendengaran, apa tidak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak punya pendengaran? Banyak. Ini golongan pertama. Wa qismun sarahu bin nafil asma wa sifat. Golongan kedua lebih parah. Menafikan, menolak, mengingkari baik nama ataupun makna yang terkandung di dalam nama tersebut berupa kesempurnaan sifat. Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Karena nama dan sifat hanya dimiliki oleh makhluk. Kalau Allah memiliki nama dan sifat, berarti serupa dengan makhluk, dan itu bertolak belakang dengan laisa kamitslihi syai'un. Apa akibatnya? Orang ini menghafuz banyak ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Laisa kamitslihi syai'un itu sifat Allah. Wa huwa Samiul Basir. Setelahnya kan, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, ditolak. Ini lebih parah, ya. Ini ilhad yang paling parah. Inilah 3 jenis ilhad yang dilarang tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Lawan dari ilhad adalah menetapkan nama dan sifat Allah dan mengimaninya. Wajib kita meyakini semua nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tidak boleh ilhad, tidak boleh mentakwil kepada makna lain, tidak boleh juga mentasybih, menyerupakan dengan sifat makhluk. Bahkan tidak boleh mentakyif sekalipun, mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan sifat Allah dengan sifat tertentu seolah-olah dia tahu banget. Karena pada hakikatnya tak ada orang yang tahu tentang Allah kecuali sebatas yang Allah terangkan tentang dirinya kepada makhluk, baik nama ataupun sifat-sifatnya. Itulah makna ilhad tentang nama dan sifat Allah. Sifat-sifat Allah semuanya tinggi, mulia, agung, dan luhur. Sebagaimana nama-nama Allah semuanya terbaik. Dari aspek keterkaitan dengan nama Allah, sifat Allah ada 2 jenis.
Tadi kita sudah berbicara tentang nama Allah yang kita sebut dengan Al-Asmaul Husna. Sekarang sifat Allah. Dari segi keterkaitan sifat dengan nama Allah ada dua jenis sifat. Pertama, sifat yang maknanya terkandung dari namanya. Nama itu mengandung sifat. Dan sifatnya diambil dari pecahan kata yang menjadi nama Allah. Seperti contoh umpamanya Allah memiliki sifat ilmu, berilmu. Diambil dari nama Allah Al-Alim. Allah memiliki sifat basar. Diambil dari Al-Basir. Allah memiliki sifat mendengar, diambil dari As-Sami. Dan begitulah seterusnya. Semua nama dari nama-nama Allah mengandung dua hal yang menjadi nama sekaligus menjadi sifat yang terkandung maknanya dalam nama tersebut. Inilah jenis sifat yang pertama. Sifat yang memang diambil dari Al-Asmaul Husna. Dari nama-nama Allah. Kedua, sifat-sifat yang tidak terkandung dalam nama Allah. Tapi sifat itu diberitahukan oleh Allah sebagai sifat bagi dirinya kepada kita. Atau diberitahukan oleh Rasul SAW sebagai sifat bagi Allah. Ada sifat-sifat Allah yang tidak diambil dari nama Allah, dari Al-Asmaul Husna. Seperti contoh mahabbah. Salah satu di antara sifat Allah, Allah mencintai. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang bertakwa, orang beriman, orang berbuat baik, orang sabar. Dicintai oleh Allah. Allah mencintai para walinya. Mencintai salah satu sifat Allah. Sebaliknya, Allah membenci orang musyrik, orang kafir, orang munafik. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum 'adzaban sa'ira, seperti itu. Allah murka, benci kepada mereka. Allah melaknat mereka. Allah menyiapkan atau menjanjikan azab yang sangat pedih bagi mereka, gitu. Membenci termasuk salah satu di antara sifat Allah. Terus ada lagi sifat ini, ada dua jenis, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah berupa zat, bagian dari zat Allah. Kalau sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Seperti mencintai, seperti membenci, seperti Allah bahagia, senang, seperti Allah tertawa. Dijelaskannya dalam hadis yang sahih. Allah lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika hamba itu taubat kepadanya. Lebih bahagia dibanding orang yang kehilangan perbekalan lalu ketemu lagi. Kan sudah kita bahas. Itu sifat Allah. Allah tertawa kepada dua orang saling bunuh tapi dua-duanya masuk surga. Satu muslim, satu kafir perang. Si muslim mati, dia masuk surga. Setelah itu si kafir taubat, dapat hidayah masuk Islam dan bagus keislaman, lalu jihad, mati lagi terbunuh, masuk surga dulunya. Allah tertawa. Ya, tertawa dijelaskan dalam hadis. Laisa kamitslihi syai'un, tapi cara tertawanya Allah, kaifiat dan hakikat tertawanya beda dengan tertawanya makhluk, nggak sama. Makhluk dengan makhluk juga beda ya. Manusia dengan binatang. Binatang suka tertawa? Mungkin suka. Gimana tertawa? Duka. Apakah kalau kucing mengeong itu tertawa? Apakah kalau ayam berkokok itu tertawa? Nggak tahu kita. Kalau tertawanya kita tahu.
Kita suka tertawa dan tahu orang lain lagi tertawa atau tidak. Binatang kita nggak tahu. Itu aja udah beda makhluk dengan makhluk. Caranya, hakikatnya, ya. Apalagi dengan Khalik. Tapi yang wajib diyakini, manusia pasti suka ketawa. Binatang ketawa, jin, setan ketawa, malaikat ketawa, Allah ketawa. Gimana cara ketawa? Beda. Laisa kamitslihi syai'un. Kita nggak tahu tertawanya jin kayak gimana. Apakah sama dengan kita? Apakah tertawanya kuntilanak yang masyhur itu benar kayak gitu ya? Nggak tahu, itu mah rekaan saja. Mungkin kenyataannya tidak demikian. Gimana tuh nggak tahu dan nggak ingin tahu, nggak ingin dengar. Malaikat tertawa ya, nggak tahu gimana caranya. Semut tertawa, iya, nggak tahu gimana caranya. Allah tertawa, iya. Kata siapa? Kata hadis. Dan hadis adalah wahyu. Gimana ketawanya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Nah, itu sifat-sifat Allah. Termasuk salah satu sifat dzatiyah, Allah punya wajah. Al-Quran yang menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Abadilah wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Allah yang menyatakan punya wajah dalam Al-Quran, ya. Ibtigha'a wajhillah. Siapa orang beramal dalam rangka ingin meraih wajah Allah. Nggak boleh ditawil, wajah di sana maknanya yang lain. Allah sendiri nggak punya wajah. Sama dengan begini, kita bertamu ke seseorang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar dan datang dalam keadaan bagaimana? Kita bilang, saya manusia memakai pakaian putih, memakai peci hitam, memakai jam arloji. Saya menjelaskan dengan penjelasan yang sebenarnya. Lalu si pribumi menyatakan bohong. Yang dimaksud pakai baju putih itu mungkin hatinya bersih suci, mungkin pakaiannya belang-belang atau nggak berpakaian. Yang dimaksud pakai peci hitam itu mungkin pikirannya lagi mumat. Yang dimaksud dengan pakai jam arloji mungkin bawa barang-barang oleh-oleh gitu. Jadi sifat tentang diri saya ditolak, ditakwil kepada makna lain. Bagaimana penilaian kita terhadap pribumi yang kayak gitu? Pintunya belum dibuka. Ini orang teh gila apa enggak gitu ya. Saya menjelaskan apa adanya, tapi dia mentakwil kepada makna lain. Itu kepada orang saja nggak boleh. Apalagi kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada sifat-sifat Allah yang tidak diambil dari nama. Nah, sifat-sifat Allah yang tidak diambil dari nama Allah tidak boleh dari sifat tadi dijadikan sebagai nama bagi Allah. Tidak boleh. Seperti umpamanya Allah yadhaqullahu an rajulaini. Allah tertawa. Lalu dari sini diambil nama atau sebutan bagi Allah bahwa Allah ad-dhahik. Nggak boleh. Allah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini sifat Allah mencintai. Dari sifat Allah tidak boleh diambil salah satu nama Allah Al-Muhib. Enggak. Allah itu umpamanya membenci orang-orang musyrik, kafir, munafik. Ghadiballahu alim. Lalu dari ghadab ini diambil nama Al-Ghadib. Enggak boleh. Jadi setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat-sifat Allah boleh dijadikan sebagai nama bagi Allah, enggak.
Kembali kepada makna beriman kepada al-asmaul husna dan sifat-sifat yang ulia. Apa maknanya? Makna beriman kepada nama dan sifat Allah adalah menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya. Atau yang ditetapkan oleh Rasul SAW. Apa yang tidak ditetapkan jangan dijadikan sebagai nama bagi Allah. Ya, demikian cara memahami nama-nama dan sifat Allah. Nah, tadi dijelaskan makna ihsa, salah satunya lah paham maknanya. Ia tahu hafal lafaznya, ia faham maknanya, ia diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, sekarang kita bahas beberapa makna dari beberapa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Pertama, salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah adalah Ar-Rabb. Apa makna Rabb? Al-Malik alladzi la munazi'alah wal fa'alu liman yurid dzut tasarrufit tam wa tadbiril mutlaq li kulli syai'. Makna Rabb adalah yang menguasai tanpa ada saingan, tanpa ada tandingan, menguasai segala sesuatu, melaksanakan semua yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid dalam surah Al-Buruj. Fa'alul lima yurid. Makna fa'al syigat mubalaghah dari fa'il. Kalau fa'alim artinya pelaku yang melakukan. Kalau melakukannya secara sempurna terus menerus disebut fa'al. Fa'alul lima yurid. Maha pelaksana, maha melakukan apa yang diinginkannya. Termasuk menginginkan keburukan. Apakah Allah menginginkan keburukan atau tidak? Gimana jawabnya? Allah menginginkan keburukan seperti menginginkan kekufuran, menginginkan perbuatan syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Allah menginginkan apa tidak? Kalau dijawab tidak menginginkan, bahaya. Berarti di dunia ini terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tidak berkuasa Allah kalau begitu. Kalau dijawab Allah menginginkan semuanya itu, kok menginginkan tapi dilarang, dibenci, gitu ya? Gimana jawabnya? Dirinci. Keinginan Allah itu ada dua macam. Pertama, iradah syar'iyah atau masyiah syar'iyah. Kehendak Allah yang berupa syariat. Dalam bentuk syariatnya. Seperti diperintahkannya ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, dijauhinya, semua yang dilarang, yang diharamkan. Itu keinginan Allah yang berupa syariat. Itu mah pasti disukai oleh Allah. Makanya diperintahkan, disyariatkan. Pasti dicintai oleh Allah. Makanya Allah perintahkan. Tapi ada tapinya. Walaupun dikehendaki oleh Allah dengan kehendak syar'i, walaupun disukai, tapi belum tentu terjadi. Iradah syariah belum tentu terjadi. Allah perintahkan manusia semuanya untuk ibadah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ini iradah syariah. Allah menghendaki semua manusia ibadah. Tapi dengan iradah syariah. Kita lihat realitanya. Apa semua manusia ibadah? Jawab batu. Apa semua manusia ibadah? Tidak. Lebih banyak mana yang ibadah dengan yang tidak? Lebih banyak yang tidak.
Berarti nggak terjadi. Hanya terjadi di sebagian hamba saja. Mayoritas hamba tidak terjadi, tidak mengamalkan ini. Itu iradah syar'i. Kedua, iradah kauniyah. Kehendak Allah yang berupa kauniyah. Kauniyah itu kehendak Allah yang berupa peristiwa yang terjadi di alam. Dengan kata lain, iradah kauniyah itu takdir. Kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam. Nah, kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Karena itu takdir Allah. Tidak ada takdir Allah yang tidak terjadi. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maksudnya dikehendaki secara qadari atau kauni. Yang Allah takdirkan pasti terjadi. Yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Tapi iradah kauniyah ini belum tentu dicintai oleh Allah. Adanya iblis kehendak Allah yang kauni. Adanya perbuatan syirik dan kufur dan keburukan lain, ya itu kehendak Allah yang kauni. Tapi Allah benci, Allah nggak sukai. Kalau memang Allah tidak suka, Allah benci, kenapa Allah kehendaki? Banyak, ini salah satu sebagai ujian bagi manusia. Sebagai godaan, cobaan. Kalau orang tetap beriman setelah ada godaan, ada cobaan, wah iman itu bernilai ini. Pahalanya gede ini. Tinggi nilainya ini. Beda dengan prestasi tanpa perjuangan. Gak ada nilainya itu. Saya kan sering memberikan contoh yang punten, konyol dikit. Tapi gak apa-apa, tapi gamblang jelas. Main bola. Kalau main bola memasukkan 1 gol ke gawang selama 2 kali 45 menit, gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang kalau lawannya enteng. Umpama AC Milan lawan kesebelasan di kampung bisa 20-0 itu. Tapi kalau yang selevel, wah susah, kadang-kadang kacamata. No. Susah. Di-over, diserobot sama lawan. Digocek, malah belum. Kitanya di sliding. Dan semua. 1 gol susah. Tapi begitu 1 gol berhasil dilesatkan ke gawang lawan, wah prestasinya. Yang ngegolinnya juga kayak orang gila ya. Selebrasinya ya. Kalau tidak ada gol terus ekspresi dan selebrasi kayak gitu udah gila tuh. Ada yang setelah ngegolkan itu joget-joget, ada yang berenang di lapangan, jegur, diikuti sama kawan-kawannya ya. Terus poksai di tengah lapangan ditindih sama kawannya 12 orang sampai pelatihnya masuk. Pejet. Itu menunjukkan apa? Gol itu prestasi. Kenapa prestasi? Sebab susah. Tapi coba kalau kita lagi mau bola, musuh nanya, mau kemana? Mau golin? Silakan. Tidak dicegat. Minggir-minggir semua. Sampai ke gawang. Kata kiper mau masukin ya. Nah enggak. Enggak akan dijaga. Tembak. Blues. Bernilai enggak itu gawang? Gol. Enggak, itu pelecehan. Dan enggak enak golinnya juga tuh. Penonton juga sorak. Tapi sorak melecehkan. Gitu ya. Bukan jingkrak-jingkrak. Enggak bernilai itu gol. Karena apa? Enggak ada perjuangan. Nggak ada halangan, nggak ada obstacle, nggak ada kendala, nggak ada yang nyegat, nggak ada yang menghalang-halangi. Hadiah itu mama nggak semua nyingkir, nggak bernilai. Merasa dilecehkan. Sama golnya mah, tapi beda nilainya. Ini yang membedakan antara ibadahnya malaikat yang hebat dengan ibadahnya manusia yang jauh di bawah kualitas
ibadahnya malaikat. Makanya sehebat apapun ibadahnya malaikat nggak diberi surga. Karena nggak ada obstacle tadi, nggak ada kendala. Malaikat tidak ada yang menggoda. Malaikat tidak diberi kelemahan. Rasa capek, rasa cangkel, rasa pegel. Kelemahan secara fisik, kelemahan secara psikis, enggak. Ibadah mereka disebut ibadah jabaliyah. Disuruh ibadah dikasih kemampuan sempurna tanpa ada keluhan apapun. Ada malaikat yang sejak diciptakan sujud sampai nanti, sampai kiamat. Cangkel? Enggak. Bosan? Enggak. Capek? Enggak. Tunduh? Enggak. Sok kita sujud 10 menit. Enggak bisa bangun atuh. Sing sireumnya baal. Karena kelemahan. Kita banyak kelemahan, lelah, capek, bosan, haroream, ada godaan setan. Siapa yang bisa menggoda malaikat ketika mau beribadah kepada Allah? Enggak bisa. Maka nilai ibadah malaikat yang hebat tidak sebanding dengan nilai ibadah manusia yang banyak halangan. Halangan, godaan untuk berbuat syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dosa, dan seterusnya. Karena semua godaan itu menyenangkan. Tapi digoda dengan hal yang menyenangkan, dia tetap ibadah. Walaupun kualitasnya jauh berbeda dengan kualitas ibadahnya para malaikat. Maka dibalasnya berbeda dengan balasan Allah kepada para malaikat. Malaikat tidak dikasih surga atas ibadahnya. Manusia dikasih surga di atas ibadahnya. Maka ibadah manusia disebut ibadah kasabiyah. Ibadahnya para malaikat disebut ibadah jabaliyah. Kasabiyah karena ada perjuangan, usaha, ikhtiar. Dan ada rintangan, ada halangan. Setelah digoda, diberi kelemahan, tetap ibadah. Ini hebat. Jadi semua keburukan yang Allah kehendaki, Allah takdirkan di alam dunia, adanya kemaksiatan, adanya kebid'ahan, adanya syirik, ada kufur, ada segala macam, salah satunya ujian. Salah satunya godaan untuk membedakan mana yang benar, mana yang palsu, mana yang original, mana yang KW. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, tapi enggak diuji. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salaba zida lahu fil bala. Manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diuji berdasarkan kadar imannya. Lebih hebat imannya, lebih hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, jadi itu yang membedakan iradah syariah dengan iradah kauniyah. Seluruh iradah syariah pasti dicintai oleh Allah, makanya Allah syariatkan, tapi belum tentu terjadi. Seluruh iradah kauniyah pasti terjadi, tapi belum tentu disukai dan dicintai oleh Allah. Apakah Allah menghendaki syirik, kufur, bid'ah, maksiat? Kita tabayun dulu. Yang maksud iradah syariah apa iradah kauniyah? Kalau iradah syariah enggak, Allah enggak menghendaki perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan enggak. Allah tidak menghendaki itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah iradah kauniyah, ya buktinya apa? Terjadi. Ada enggak perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat? Banyak, berarti itu dikehendaki oleh Allah dengan kehendak kauniyah atau qadariyah yang berupa takdir. Inilah nama pertama Ar-Rabb, kedua Dzul Jalali wal Ikram. Salah satu di antara nama Allah Dzul Jalal. Apa makna Dzul Jalal? Maknanya adalah al-muttasif bi jami'i nu'util jalal wa sifatil kamal al-munazzahu anin naqais wal uyub.
Makna Dzul Jalal adalah zat yang disifati oleh seluruh sifat-sifat yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna, serta suci dari seluruh aib dan kekurangan. Makna Dzul Jalal adalah zat yang maha memiliki seluruh sifat baik dengan sifat yang sempurna tanpa memiliki aib dan kekurangan. Ketiga, Al-Kabir. Salah satu nama Allah adalah Al-Kabir. Apa makna Al-Kabir? Yang maha besar. Maknanya akbaru kulli syai'. Yang terbesar dari seluruh yang ada. Allah lebih besar daripada makhluknya. Besar dari segi apa? Besar dari segi zat. Secara fisik Allah besar sampai alladzi as-samawati wal ardu wa ma fihinna wa ma bainahuma fi kaffihi ka khardalatin fi kaffi ahadihi wa ibadihi. Saking besarnya seluruh alam jagat raya, langit yang 7, bumi yang 7, beserta isinya, beserta apa-apa yang diantara keduanya itu berada di telapak tangan Allah. Ini kata Nabi SAW, seperti sebutir debu yang ada di telapak tangan salah seorang di antara kalian. Makhluk Allah besar langit dan bumi, tapi yang terbesar arsy. Arsy itu makhluk terbesar dan tertinggi. Dan Allah jauh lebih besar daripada arsy, bahkan seluruh alam jagat raya. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, terbesar dari segala sesuatu. Keempat, Al-Khaliq. Salah satu di antara nama Al-Khaliq yang menciptakan. Maknanya Al-Muqaddiru li'ijadi syai'. Zat yang mampu mengadakan segala sesuatu padahal sebelumnya tidak ada. Dan mengadakan itu tanpa model, tanpa contoh. Manusia suka berkreasi, tapi selalu ada contoh. Berkreasi menciptakan mobil, ada contoh dari binatang berkaki 4. Motor dari binatang berkaki 2. Dan seterusnya, ya. Pesawat, ada contoh model, yaitu apa? Burung. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa contoh, tanpa model. Yang kelima, Al-Bari. Nah, Al-Bari bahasa kitanya sama, yang maha pencipta. Apa bedanya dengan Khaliq? Kalau Khaliq tadi mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Kalau Al-Bari, Al-Munshi li syai' minal adam ilal wujud, ay al-munafid lima qaddarah. Al-Bari ini yang mengembangkan hasil kreasi yang tadinya tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, artinya yang melaksanakan apa yang dia tetapkan, apa yang dia kehendaki, lalu diadakan dengan proses. Ada lagi Al-Musawwir, yang membentuk dengan masing-masing ciri khas yang membedakan antara satu ciptaan dengan ciptaan lain, baik jenis ciptaannya sama ataupun berbeda. Contoh menciptakan yang berbeda itu menciptakan manusia dengan binatang, dengan benda-benda mati itu berbeda. Bahkan jenis ciptaannya sama, tetap ada yang membedakan antara dua ciptaan seperti menciptakan manusia. Manusia miliaran, bahkan mungkin triliunan seluruh dunia. Sejak awal sampai akhir, ada nggak dua orang yang sama? Nggak ada. Di sini aja berapa ratus orang, nggak ada yang sama. Hidungnya, matanya, wajahnya, bibirnya, giginya, kulitnya.
Apalagi perpaduan antara keseluruhan, beda. Nggak ada yang sama. Karena Allah Al-Musawwir, Allah yang membentuk setiap ciptaan dengan bentuk yang Allah kehendaki. Dengan ciri khas masing-masing yang membedakan antara satu dengan yang lain. Antara satu orang dengan orang yang lain. Kucing, banyak kucing, tapi kita aja bisa membedakan. Ayam juga begitu, sama ayam, tapi kita aja bisa membedakan. Sepintas mungkin enggak. Pisang. Sama pisang. Tapi kalau disidik-sidik, ditelak-telak, itu beda. Kalau orang biasa seperti kita cuma tahu makan, kayaknya sama. Tapi kalau tukang pisang coba cek, tes. Ada punya ratusan sikat pisang di jongkoknya, di tokonya, di warung dia. Diam-diam ambil tanpa sepengetahuan dia, dipindah ke tukang pisang, disimpan di tumpukan pisang orang lain. Sama-sama pisang. Dia akan tahu, loh, kok pisang saya ada di sini? Diambil lagi itu. Mertua saya dulu bandar pisang ngomong begitu. Ya, dan kita hafal sampai ke jenis pisang. Kalau pisang kita diambil, ditumpuk di pisang orang lain tahu, oh ini pisang saya, diambil lagi. Kenapa? Karena puluhan kali dia memengkang dan melihat pisang itu. Bukan sikatan, satu rui, bahasa Indonesia turui apa? Satu tandan apa? Satu tandan. Satu tandan kan ada beberapa sikat ya. Nah, dikeret sesikat, dilihat untuk melihat kadar kematangannya dan kualitasnya nanti. Oh begini, udah diturun, diangkut lagi ke truk, dilihat lagi, diturunkan dari truk ke bawah, dimasukkan dulu ke gudang, terus dipeyem, dipeyem bahasa Indonesianya, disimpan, beda, dipeyem pokoknya sudah. Dikarbit, dikeluarin lagi dari karbitan, dibiarkan dulu, namanya diludang, dibiarkan 2-3 hari. Setelah dikarbit jangan dulu langsung dimakan, gak enak. Nah, dibiarkan, diludang dulu namanya, ya. Ini menantunya bandar pisang, jadi tahu. Setelah itu baru diangkut lagi ke mobil, diangkut ke pasar, diturunin lagi berapa puluh kali. Jadi tahu, ambil satu sikat, ditumpukan pisang orang lain, tahu, oh pisang saya ada di sini. Pisang juga ternyata beda satu pisang dengan pisang yang lain bagi ahlinya, ya. Karena Allah Al-Musawwir yang membentuk makhluk ciptaannya dengan ciri khas masing-masing yang membuat dia berbeda dari yang lain walaupun sejenis. Pisang dengan pisang beda, orang dengan orang beda, mangga dengan mangga beda. HP kita mereknya sama, casingnya sama, warnanya sama, disatukan. Kita bisa nggak memilih mana HP kita? Bisa, lihat aja isinya. Ada pinnya, ya. Ada gitu. Inilah yang kelima, ya cukup 5 dulu, nanti nama-nama Allah yang lain akan kita lanjut bahasannya di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Tanya jawab ini khusus bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV dan Roja Radio di Cilengsi. Kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar Radio Roja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan. Bila untuk pertanyaan pertama Ustadz dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Majalengka ingin bertanya Ustadz,
ketika sekolah dulu diajarkan 20 sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang ana tanyakan Ustadz, apakah hal tersebut sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Penanya dari Majalengka. Sejak sekolah kita diajari sifat wajib bagi Allah. Ada berapa? 13 atau 20. Ada juga sifat mustahil. Ada juga sifat jaiz. Lalu diterangkan sifat yang wajib bagi Allah 20. Itu pemahaman Asy'ariyah yang ditetapkan oleh Asy'ari, Abul Hasan Ali al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan pemahaman Asy'ari adalah pemahaman beliau setelah keluar dari pemahaman Mu'tazilah sebelum merujuk kepada aqidah as-salafus salih. Abul Hasan al-Asy'ari dulunya seorang Mu'tazili. Murid dari ayah tirinya Ali al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Orangnya cerdas, pintar. Sampai beliau orang yang paling berilmu menguasai akidah Mu'tazilah. Tapi dari segi fiqih beliau menganut madhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah akidahnya akidah salafus salih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulailah ada benturan. Akhirnya setelah dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan, beliau meyakini akidah Mu'tazilah ini keliru. Salah satu kekeliruannya adalah Allah nggak punya sifat kecuali satu, yaitu as-sa. Itu kata Mu'tazilah. Mu'tazilah termasuk nufatus sifat. Menolak sifat-sifat Allah. Allah nggak punya sifat kecuali satu, as-sa. Itu saja. Selain itu enggak. Karena menisbatkan sifat kepada Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya sifat. Itu merenung, nggak mungkin Allah nggak punya sifat. Setelah merenung, akhirnya beliau datang ke Masjid Jami di sana, lalu berpidato, berkhutbah di hadapan orang. Dia menyatakan, inni khalaqtu ma fahimtu sabiqan. Kama khalaqtu thiyabi hada. Aku membuka, melemparkan pemahamanku yang dulu seperti aku membuka pakaianku ini. Lalu pakaian dibuka, pakaian luarnya kemudian dilempar. Dia memisahkan diri dari Mu'tazilah. Itu selama proses dan debat dengan bapaknya. Salah satu debatnya yang terkenal adalah, Bapak, saya mau tanya 3 orang ini di akhirat gimana? Satu orang muslim yang soleh, satu anak kecil, satu orang yang mati dalam keadaan kafir. Gimana di akhiratnya? Kata bapaknya, orang muslim yang soleh berada di surga yang lebih tinggi. Anak kecil yang mati ketika kecil berada di surga tapi lebih bawah. Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir di neraka. Lalu Abul Hasan al-Asy'ari bertanya lagi, gimana kalau anak kecil ini protes kepada Allah? Ya Allah, kenapa level surga saya di bawah? Kenapa tidak selevel dengan orang mukmin itu? Gimana jawabnya wahai Bapak? Kata bapaknya, Allah akan menjawab, karena orang mukmin itu sudah terbukti keimanannya, sudah berusaha, berjuang, beribadah, tahan godaan. Sedangkan kamu belum teruji. Gitu. Makanya beda levelnya. Masuk akal apa tidak? Iya, masuk akal. Dia menjawab dengan akal. Orang Mu'tazilah menggunakan akal.
Kata Abul Hasan al-Asy'ari, Bapak, bagaimana kalau anak kecil itu protes, ya Allah, kenapa engkau matikan aku sejak kecil? Kenapa engkau tidak biarkan aku hidup sampai dewasa, aku juga ibadah, amal soleh, tahan banting, tahan godaan, sehingga bisa mencapai level surga yang lebih tinggi. Bapaknya menjawab, Allah akan menjawab, kalau kamu dibiarkan hidup sampai besar, belum tentu kamu mukmin. Belum tentu kamu itu tahan godaan. Mungkin kamu durhaka, mungkin kamu kafir. Makanya untung kamu ini dimatikan ketika kecil. Lumayan walaupun level rendah, tapi di surga. Surga mah di emperannya juga mau. Nggak ada emperan surga ya. Semuanya masuk ke dalam. Makanya saya matikan kamu ketika kecil. Karena kalau kamu besar belum tentu mukmin, mungkin saja kafir. Dan Allah lebih tahu. Masuk akal apa tidak? Masih masuk akal. Kata Abul Hasan Ali al-Asy'ari, kalau begitu Bapak, orang kafir protes kepada Allah. Ya Allah, engkau kan tahu. Aku ini nanti akan kafir kalau sudah dewasa. Lalu masuk neraka. Kenapa engkau tidak matikan aku sejak kecil? Sehingga aku pun masih masuk surga. Walaupun dengan level terendah. Si bapak nggak bisa jawab dengan logika. Dia mati kutu. Karena jawabnya dengan logika, bukan dengan nas. Semakin ragu dengan akidah Mu'tazilah. Akhirnya beliau melepaskan akidah Mu'tazilah. Lalu mulai berpikir Allah harus punya sifat. Mustahil nggak punya sifat. Selain Esa ada sifat lain, lahir sifat 6. Mikir lagi 7, mikir lagi 9, mikir lagi 11, mikir lagi 13. Lahir sifat 13. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah dan seterusnya. Dan 13. Akhirnya rujuk kepada keyakinan Imam Ahmad. Lahirlah sebuah kitab yang menunjukkan rujuknya Imam Abul Hasan al-Asy'ari kepada akidah salaf, kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini ada beredar di Indonesia. Tapi wallahu alam apa pernah diterjemahkan atau tidak ya. Dan kitab ini dulu pernah kita bahas awal-awal di pengajian kita tahun 90 atau 91. Di antara Al-Maqalatul Islami. Ya. Di antaranya kitab apa? Itu menunjukkan rujuknya beliau. Oleh karena itulah maka keyakinan tentang sifat 13, sifat 20, keyakinan Asy'ariyah. Tapi kenapa orang yang meyakini sifat ini dianggap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena yang dimaksud dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan minimal di Indonesia yang saya tahu, di perguruan tinggi Islam, di UIN kalau dulu IAIN, atau di tempat lain, ada mata kuliah akidah atau teologi Islam. Bukan akidah, tauhid atau teologi Islam atau ilmu kalam. Itu salah satu dibahas tentang aliran-aliran pemikiran dalam masalah akidah. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, dibedakan. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, termasuk ada Ahlus Sunnah, ada aliran salaf juga. Ada Syiah, ada ini, ada itu dan seterusnya. Di sana diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang akidahnya Asy'ariyah atau Maturidiyah, fiqihnya salah satu di antara 4 imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan tasawufnya menganut paham Al-Junaidi atau Al-Ghazali. Siapa yang berpemahaman hal itu, itulah Ahlus Sunnah.
Jadi pemahaman Ahlus Sunnah menurut mereka begitu. Ahlus Sunnah adalah orang yang akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Tasawufnya adalah Junaidi atau Al-Ghazali. Dan madhabnya salah satu di antara 4 madhab, terutama Syafi'iyah, itulah Ahlus Sunnah. Kita tanya sekarang, kalau umpamanya orang-orang yang menjadi rujukan Imam Syafi'i atau imam madhab yang 4, kemudian Abul Musa Al-Asy'ari atau Al-Maturidi, terus Al-Ghazali, Al-Junaidi, itu kan tidak hidup sezaman, berbeda zaman. Di zaman Imam Syafi'i yang madhabnya Syafi'i atau salah satu di antara 4 madhab tadi, nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dong, karena nggak ada Asy'ari saat itu, belum ada. Belum ada Al-Junaidi atau Al-Ghazali saat itu. Terus siapa Ahlus Sunnah? Ya. Terus akidah Imam Syafi'i dengan akidah Asy'ari berbeda juga. Jadi akan sulit diidentifikasi karena orang-orang tadi hidup di zaman yang berbeda dengan pemahaman yang berbeda. Terus sebelum ada semua orang tadi, apakah nggak ada Ahlus Sunnah? Padahal lafaz Ahlus Sunnah adalah lafaz yang ditekankan dalam hadis. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang berpegang kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman generasi salafus saleh. Itu yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Itu pertama. Kedua, tadi kita sudah jelaskan setiap nama Allah mengandung sifat. Sifat nama Allah minimal, ada 99 minimal tuh. Ini berarti minimal ada 99 sifat Allah. Ini hanya 20, dikemanakan sisanya? Apakah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir, sifat Allah bukan? Iya. Ada enggak dalam sifat 13 dan 20? Tidak ada. Dikemanakan ya teh? Dari sini saja sudah ditimbang tuh. Banyak nama dan sifat Allah yang terhapus kalau hanya 13 dan 20. Allah Rahman Rahim tidak. Dijawab, iya kan ada dalam Quran. Kenapa kok nggak ada dalam sifat 13 dan 20? Kalau dijawab, bukan, enggak. Rahman Rahim bukan sifat Allah. Gini nggak ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan banyak ayat-ayat lain yang mengandung Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba tanya kepada mereka seperti itu ya. Jadi demikian penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah dalam masalah asma dan sifat. Yang benar kembalikan pemahaman akidah kepada akidah generasi awal, generasi salafus saleh, dengan merujuk kepada penjelasan para ulama, dengan lebih mengutamakan mereka daripada mengutamakan orang-orang yang datang kemudian. Apalagi Abul Hasan Ali Al-Asy'ari tadi sudah rujuk dari pemahaman Asy'ariyahnya, tapi rujuknya ini jarang diketahui orang. Kitabnya ada, tapi jarang dibahas, jarang diterjemahkan. Saya belum pernah mendengar ada ustaz yang membahas kitab karangan Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, baik Maqalatul Islamin ataupun yang lainnya yang menunjukkan rujuknya beliau, ya. Kecuali dulu saya pernah membahas itu di Panorama. Mungkin antum belum ikut ngaji saat itu. Dulu masih terekam dalam bentuk kaset. Dulu terekam. Sekarang kan kasetnya sudah tidak ada, rusak, walaupun ada tipnya juga sudah nggak ada gitu ya. Maka perlu ini diungkit kembali pembahasan kitab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adiyar. Iya, Adiyar Abu Lukman terakhir ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan keadaan dari Cianjur. Baik, silahkan Bapak. Yang saya katakan Pak Ustadz tentang ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dalam sholat, baik itu takbiratul ihram ataupun takbir intiqal,
Jadi maksudkan Allah Maha Besar. Maksud besar itu besar zatnya ataupun kedudukannya, Ustaz. Jadi supaya antara lisan dengan hati itu selaras, Ustaz. Ada juga yang menerjemahkan akbar itu katanya Allah Maha Agung, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Pak Tatang ya, dari Cianjur, barakallahu fiik. Apa makna Allahu Akbar? Allah terbesar. Besar apanya? Zatnya besar. Segalanya, kekuasaannya besar. Keagungan Allah Maha Agung, agung beda lagi. Allah agung, kita dalam bahasa Arabnya Al-Azim. Nanti Al-Azim kita akan bahas. Beda Al-Kabir dengan Al-Azim. Dua lafaz itu dua-duanya sifat Allah. Dan mutalazim. Arti mutalazim, seluruh sifat-sifat Allah berkaitan satu sama lain. Saling mengandung sifat lain. Karena contoh umpamanya Allah Qadir, Maha Kuasa. Sebagai zat yang Maha Kuasa dia harus kuat, maka Allah Qawi. Sebagai zat yang Maha Berkuasa, maka Allah pasti alim, mengetahui segala yang dikuasainya. Sebagai zat yang berkuasa pasti kabir. Jadi mutalazim, berkaitan satu sifat dengan sifat lainnya, tapi satu sifat memiliki makna spesifik yang berbeda dengan sifat lain. Antara kabir dengan agung, dua nama yang berbeda, berbeda lafaz, berbeda makna, tapi ada irisan makna. Ada keterkaitan, ada ketersambungan, ada hubungan, iya. Sebagai yang Maha Agung, pasti dia Qadir, pasti dia Kabir, pasti dia Alim, pasti dia Sami dan Basir. Mustahil yang berkuasa tapi lemah, tidak qawi. Mustahil yang berkuasa tapi tidak kabir alias shaghir. Nah seperti itu. Jadi masing-masing nama Allah memiliki nama yang spesifik tapi berkaitan dengan sifat lain. Kabir mana yang maha besar dari segala segi. Ya kekuasaannya termasuk ya zatnya. Sampai secara zat disebutkan oleh Rasul SAW. Bahkan dalam ayat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha barakah Allah yang di tangannya lah tergenggam seluruh kerajaan langit dan bumi. Tadi hadis menyatakan bumi yang 7, langit yang 7 beserta isinya itu berada di telapak tangan Allah seperti sebutir debu yang berada di telapak tangan salah seorang di antara kalian. Ini menunjukkan secara zat Allah sangat besar. Lebih besar dari seluruh makhluknya. Tak ada yang melebihi, menyamai, bahkan mendekatinya. Seluruh makhluk yang dahsyat seperti ini pun tak ubahnya seperti sebutir debu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi makna Al-Kabir secara spesifik adalah besar dari segi zat. Dan memiliki konsekuensi besar dari segi keagungan, kekuasaan, kekuatan, dan yang lain-lainnya. Makanya selain Allah Kabir, Allah Qawi, Allah Qadir, Allah Azim, dan yang lain-lain. Karena seluruh sifat itu satu sama lain berkaitan, tetapi memiliki makna yang spesifik bagi masing-masing nama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjut kajian tauhid ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.